Jadi, tentunya manusia-manusia tidak tahu siapa diriku yang sesungguhnya. Tentunya mereka menganggap bahwa aku biasa-biasa saja, seperti layaknya manusia lainnya. Namun mereka tidak pernah tahu bahwa ketika seorang manusia bertemu denganku, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Aku akan bertemu dengan orang-orang yang mempunyai dua versi, yaitu kebaikan dan keburukan, yaitu cinta dengan kejahatan. Dan aku tidak pernah mengundang siapapun, namun mereka yang didatangkan. Kenapa mereka didatangkan? Kenapa mereka dipertemukan denganku? Kenapa mereka dihadirkan dalam hidupku? Itu bukanlah kemauanku. Itu juga bukan kemauan mereka. Namun, Tuhanlah yang menginginkan mereka bertemu denganku. Dua versi yang datang ke dalam hidupku. Yang pertama, membawa kebaikan. Yang kedua, membawa keburukan. Sesuai dengan versi yang mereka bawa, akan menghasilkan apa yang mereka bawa. Jika kebaikan yang mereka datangkan kepadaku, maka aku akan menjadi keberlimpahan untuk mereka. Jika kejahatan yang mereka berikan padaku, maka aku akan menjadi kutukan untuk mereka. Bukan sesuatu yang di manusia rancangkan, tetapi semua itu adalah rancangan dari Ilahi, yang dimana mereka sengaja diizinkan, mereka sengaja dibiarkan untuk berbuat jahat kepadaku, agar mereka belajar seperti apa kehidupan yang sesungguhnya. Seperti apa menjadi manusia yang sebenarnya. Seperti apa melihat diri mereka sendiri. Aku tidak pernah berbuat apapun kepada mereka. Dan yang berbuat sesuatu itu adalah kemauan mereka sendiri. Dan mereka bukan bermain-main denganku, namun mereka bermain dengan diri mereka sendiri. Karena Tuhan mengatakan bahwa ketika mereka bertemu denganmu, sesungguhnya mereka sedang bertemu dengan diri mereka sendiri. Ketika mereka bertemu denganmu, sesungguhnya mereka sedang melihatku. Artinya, mereka akan melihat diri mereka melalui diriku. Aku adalah dia, dia adalah aku. Apa yang mereka lakukan itu tidak akan pernah menyentuh orang yang mereka berikan, tetapi itu akan menyentuh diri mereka sendiri. Kenapa? Karena mereka menyakitiku, sesungguhnya sedang mereka menyakiti diri mereka sendiri. Mereka menyayangiku, sesungguhnya mereka menyayangi diri mereka sendiri. Aku hanya sebagai alat Ilahi yang menjalankan sebuah misi, yang dimana itu semua skenario Ilahi
Bukan aku yang mengundang, tetapi Ilahi yang memanggil mereka datang kepada aku. Agar apa? Agar mereka melihat siapa diri mereka. Agar apa? Agar mereka melihat apa yang harus mereka perbaiki dalam diri mereka. Ketika mereka melakukan kejahatan, itulah mereka. Dan mereka akan diajarkan untuk memperubahi diri mereka dengan hasil perbuatan mereka sendiri. Aku tidak akan pernah tersentuh. Aku tidak akan pernah bisa mereka bunuh. Karena aku hanya sebagai alat. Aku hanya sebagai wadah. Aku hanya sebagai pinjaman. Aku hanya sebagai umpan yang dijadikan Tuhan untuk mereka belajar atas diri mereka. Maka kenapa terjadi pembalikan sebagai cermin? Karena mereka melakukan bukan untuk aku, tapi untuk diri mereka sendiri. Aku didatangkan ke dalam hidup mereka untuk belajar, untuk mereka melihat apa itu iman, apa itu kekuatan, apa itu kebesaran, apa itu ketangguhan, apa itu ketulusan, apa itu kebaikan, apa itu pertumbuhan, apa itu sebenarnya kekuasaan Ilahi. Semuanya sudah dipaparkan dengan jelas bahwa manusia sama sekali tidak punya kuasa. Ketika satu orang manusia tidak kuizinkan untuk disentuh, maka ribuan manusia tidak berarti bagiku. Bukan aku yang ditunjukkan, tetapi Tuhan sedang menunjukkan dirinya bahwa aku maha besar, aku maha mulia, aku maha kuasa. Dan sesungguhnya kalian bukanlah siapa-siapa. Sekuat apapun mereka ingin membunuhku, jika Tuhan berkata tidak, maka itu tidak akan pernah terjadi. Dan apa yang mereka lakukan bukan untuk diriku, tetapi untuk diri mereka sendiri. Bukan untuk mempermalukanku, tetapi mengekspos diri mereka sendiri. Sengaja Tuhan membiarkan mereka melakukan kejahatan, karena Tuhan ingin memperlihatkan kepada manusia-manusia, itulah mereka. Dan kalian melihat mereka apa adanya. Itulah sesungguhnya mereka. Dan mereka bukanlah sebaik apa yang kamu lihat. Dan mereka yang menjalani hukuman dan karma atas perbuatan mereka, itu bukanlah hukuman, tapi itu adalah pembelajaran. Yang dimana Tuhan mengizinkan mereka berbuat jahat dan akan dihukum, lalu mereka bertobat. Namun bagi orang-orang yang baik, yang datang kepadaku, aku akan menjadi keberlimpahan untuk mereka. Aku akan menjadi pertumbuhan untuk mereka. Aku akan menjadi keajaiban untuk mereka. Dan aku akan menjadi jawaban dari setiap pertanyaan. So I love you.